Oke, kembali lagi dengan Clever Dear. Jadi sekarang kita akan membahas tentang urutan planet dalam tata surya bagian yang pertama. Jadi kita langsung aja masuk. Yang pertama itu ada Merkurius. Nah, Merkurius ini merupakan planet terdekat dengan matahari yang jaraknya 5.058 juta kilometer. Yang nama terdekat tapi tetap aja menurut kita 58 juta kilometer itu sangat jauh. Merkurius ini juga merupakan planet terkecil yang diameternya 4.880 kilometer. Revolusinya juga periode revolusi. Untuk revolusi ini apa? Di mana waktu lama yang dibutuhkan Merkurius ini atau suatu planet untuk mengelilingi matahari satu kali putaran. Nah, revolusinya itu adalah 88 hari. Nah, kalau untuk rotasinya itu adalah lamanya waktu yang dibutuhkan suatu planet untuk berputar pada porosnya satu putaran, yaitu 59 hari. Kalau di bumi itu, nanti kita akan membahas yang bagian bumi, jadi stay tune aja terus. Kemudian, dia tidak memiliki satelit dan atmosfer, artinya dia tidak ada suatu satelit yang mengelilingi si Merkurius ini, dan tidak memiliki atmosfer. Memiliki banyak kawah, seperti bulan. Kemudian, suhu di siang hari ini mencapai 430 derajat Celcius dan di malam hari mencapai minus 170 derajat Celcius. Ini salah satu faktor dari tidak dimilikinya atmosfer. Jadi karena dia tidak memiliki atmosfer, maka tidak ada lapisan yang bisa melindungi si planet Merkurius ini atau permukaan planetnya. Nah, ini ya planet Merkurius yang merupakan planet terdekat dengan matahari. Berikutnya ada planet Venus, yaitu planet terdekat kedua setelah Merkurius dan planet terdekat dengan bumi. Jadi planet Venus ini planet yang paling dekat dengan bumi. Awannya ini tebal berlapis-lapis dengan 96% itu didominasi oleh gas karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Nah, jadi efek rumah kaca ini apa yang menyebabkan peningkatan suhu berlebihan sehingga di suatu planet itu sangat panas sekali. Di bumi juga sama, kita juga ada efek rumah kaca, tapi tidak sepanas di Venus. Dan ini merupakan permasalahan kita sekarang, di mana ini akan menyebabkan nanti global warming, meningkatnya suhu permukaan di bumi secara global, dan juga akan berdampak pada kondisi alam. Jadi misalnya nanti akan berdampak pada misalnya es di kutub mencair, kemudian beberapa hewan punah karena suhunya meningkat gitu. Nah, si Venus ini merupakan planet terpanas dalam sistem tata surya. Dengan suhunya itu mencapai 460 derajat Celcius. Sangat panas sekali. Nah, periode revolusinya yang tadi aku udah bilang revolusi itu waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi satu kali putaran matahari. Itu 225 hari dan rotasinya itu sekitar 241 hari. Nah, revolusi ini dipengaruhi oleh kan gini ya, kalau misalnya dia semakin dekat dengan matahari, berarti lintasannya akan semakin kecil. Sedangkan planet terjauh, planet Neptunus itu lintasannya semakin besar. Tapi selain dipengaruhi oleh jaraknya dengan matahari, revolusi ini juga dipengaruhi oleh kecepatan suatu planet bergerak. Gitu. Nah, diameter planet ini adalah 12.100 kilometer. Nah, jaraknya dengan matahari itu adalah 108 juta ribu kilometer. Tuh. Nah, ini adalah planet Venus yang merupakan planet terpanas. Jadi bentuknya ke orange-orangean seperti api gitu karena ini merupakan planet panas, terpanas. Nah, ini adalah bumi, planet yang kita tempati. Nah, bumi ini merupakan satu-satunya planet dalam sistem tata surya yang layak untuk makhluk hidup dan sudah dihuni oleh makhluk hidup. Kenapa planet ini layak? Karena pertama dia mengandung uh, oksigen yang cukup untuk makhluk hidup dan juga dia memiliki atmosfer lapisan yang cukup atmosfer untuk melindungi suhu permukaan di bumi. Jadi dia atmosfer ini juga akan melindungi sinar ultraviolet yang masuk ke bumi sehingga tidak akan merusak kehidupan di bumi, di permukaan bumi. Bumi ini satelit alaminya hanya satu yaitu bulan yang sering kita lihat di malam hari. Periode revolusinya ini 365 hari. Nah, 365 hari ini, 25 hari ini kalau dibulatkan itu anggap saja jadi 365 hari itu dibilang 1 tahun. Jadi, periode revolusi bumi lamanya si bumi ini mengelilingi matahari yaitu setahun gitu. Nah,
0,25-nya ini, 25-nya ini, jikalau dikumpulkan selama 4 tahun, dia akan menjadi 1 hari. Nah, 1 hari inilah yang akan dimasukkan di tahun keempat, lebih tepatnya itu dimasukkan di bulan Februari. Jadi bulan Februari itu kan hanya ada 29 hari. Dimasukkan 1 hari jadi 28, normalnya itu ada 28 hari, dan jika dimasukkan 1 hari, dia akan menjadi 29 hari. Nah, 4 tahun sekali yang ada penambahan 1 hari ini menjadi 366 hari ini disebut dengan tahun kehabisan setiap 4 tahun sekali. Jadi biasanya orang yang lahir di tanggal 29 Februari itu ulang tahunnya 4 tahun sekali dianggapnya begitu, tapi kita anggap saja di ulang tahun tiap tahun. Kemudian rotasinya ini 23 jam 45 menit. Dan jika dibulatkan jadi 24 jam. Jadi waktu bumi ini berputar pada porosnya yaitu 24 jam 1 hari gitu. Jarak bumi ke matahari yaitu 150 juta kilometer. Diameter bumi yaitu 12.750 km dan 2/3 permukaan bumi ditutupi oleh perairan atau sekitar 60%. 66% lah ditutupi oleh perairan. Gitu. Jadi sebagian besar ditutupi oleh perairan. Kemudian dia memiliki lapisan atmosfer yang sebagian besar terdiri dari nitrogen dan oksigen dan sebagian kecil lainnya. Atmosfer ini akan melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Nah, efek rumah kaca yang sudah aku jelasin tadi, dia itu akan merusak lapisan ozon atau lapisan di atmosfer, sehingga sinar ultraviolet ini akan masuk ke bumi berlimpah-limpah dan akan merusak kehidupan di permukaan bumi. Terutama, dia itu berbahaya sekali, sinar ultraviolet ini yang akan bisa menyebabkan kanker kulit. Gitu. Nah, ini bumi yang kita tempati sekarang, di mana 2/3-nya ini adalah lautan perairan. Ada samudra, ada laut, ya. Ini 2/3-nya dilapisi oleh perairan. Berikutnya ada Mars. Mars ini planet keempat terdekat dengan matahari. Jaraknya ke matahari itu sekitar 230 juta kilometer. Dan planet Mars ini sering disebut juga planet merah karena warnanya kemerah-merahan. Nah, dia ini kenapa dibilang kemerah-merahan? Karena mengandung banyak kandungan besi oksida. Nah, kalau kalian nggak tahu kenapa, kalau misalkan kalian lihat besi, itu warnanya adalah abu-abu. Tapi kalau kalian lihat darah, itu warnanya merah, tapi ini juga mengandung zat besi. Dan planet Mars, dia itu mengandung banyak kandungan besi oksida, sehingga dia warnanya kemerah-merahan. Nah, kenapa yang namanya besi itu ada yang warna merah dan abu-abu? Itu akan kalian pelajari di pelajaran kimia sekitar kelas 1 SMA tentang kenapa yang kita kenal itu besi itu warna abu-abu, tapi kenapa ada besi yang warna merah. Nah, itu akan kalian pelajari di situ. Nah, kemudian ada periode revolusi sekitar 687 hari dan rotasinya itu 24 jam 40 menit. Mirip-mirip juga dengan bumi 24 jam 40 menit. Nah, kemudian dia berdiameter 6.780 km. Nah, kemudian si planet Mars ini itu memiliki atmosfer yang tipis, yang mengandung 95%-nya itu karbon dioksida, 3%-nya nitrogen, 1,6%-nya argon, maka dari itu tidak dapat menyimpan panas. Nah, kemudian suhunya si Mars ini itu mencapai minus 87 derajat Celcius, dan jika di musim dingin 5 derajat Celcius pada musim panas. Nah, ini kan kalau kita lihat itu dingin di sana ya, meskipun dia planet merah, tapi dia itu dingin suhunya. Kenapa? Karena seperti tadi, dia itu tidak bisa menyimpan panas karena ada kandungan-kandungan ini di dalam atmosfernya. Dia itu memiliki 2 satelit yang namanya itu Phobos dan Deimos. Kemudian dia memiliki gunung yang ketinggiannya itu 22 km atau hampir setara dengan 2 kalinya gunung Everest, yaitu nama gunung yang ada di Mars ini adalah Gunung Olympus Mons. Ya, itu gunung itu 2 kali Gunung Everest. Gunung Everest ini apa? Gunung Everest ini merupakan gunung tertinggi di dunia. Dan ini adalah planet Mars, warnanya kemerah-merahan seperti yang sudah dibahas tadi karena dia mengandung besi oksida, ya, kandungan besi oksida. Sekarang kita akan masuk ke latihan soal. Ingat, ini hanya bagian 1. Jadi kalau kalian ingin mempelajari lebih banyak lagi planet, kalian harus
nonton video di yang bagian kedua. Jadi kita masuk ke latihan soal. Seperti biasa, aku hanya akan memberi waktu 3 detik. Teman-teman bisa pause videonya biar memiliki waktu lebih banyak untuk berpikir. Jadi soal yang pertama, planet yang disebut planet merah adalah 1, 2, 3. Jawabannya adalah Mars. Berikutnya, planet yang merupakan planet terpanas adalah 1, 2, 3. Jawabannya adalah Venus. Jadi sampai segini aja pembahasan kita. Jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan juga notifikasi loncengnya, komen, like, and share video ini. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @cliffordearofficial. Teman-teman bisa DM atau email kita juga kalau punya saran. Email kita itu cliffordearofficial@gmail.com. Jangan lupa subscribe channel ini dan sampai jumpa.